Enggak. Terus hubungannya apa sama, kalaupun memang iya, hubungannya apa sama mamanya RG? Hah? Urusannya apa? Yang berurusan kan RG-nya, ya. Warokok gak digubris tadi, masa? Yang gak digubris lagi perasaan itu dah si Bunda lihat Viti ya. Ini nggak tahu itu editan, tahu nggak? Karena Bunda nggak ngeliat waktu sidang, karena Bunda tidur. Jujur aja tidur seharian gue. Cuma ngeliat Viti, si Dokpeng, sayang maafin ya, mau salaman, terus si NM-nya nggak mau salaman, melengos, malah dia ngampirin dokter Oki kalau nggak salah. Bener nggak tuh? Kesel lah dia, ya kan? Orang yang nggak tahu gara-gara dia duit terima 2 miliar dari RDL, jadi tahu gara-gara mulut comberan dia. Ya enak lah, harusnya kan ditutup-tutupin tuh, ya kan? Ini malah si Dokpeng kan bilang, ya kan? Terus si DRL juga, NM udah terima duit 2 M dari DRL. Itu kan sama aja membuka borok. Betul, karena Dokpeng cuci tangan, maju apa itu? Bun, kalau menerima uang bukan hak kita, itu kan sudah salah, Bun. Ya iyalah, udah jelas, lalu nggak usah nanya kalau bukan hak kita, ya. Seperti itu, guys, ya. Jadi kalau misalkan ada yang dibilang dijebak apanya, yang mananya, telepon, direkam, ya wajar lah. Orang ngeluarin duit 4 M, ngerti nggak sih lo? Ya kan? Seperti itu. Yang marah si Yubrek pun berharap dipeluk tapi dicuekin. Emang lu tahu? Siapa tahu di balik kamera dia peluk-pelukan, cium-ciuman, gimana sih lu? Emang kamu tahu? Kan gak semua Viti di-up di tok-tok. Ya kan? Bunda kangen ya, pisang banana gedang. Pisang banana gedang, udah banana gedang lagi. Mami Indah, ya. Bun, bahas tesot merosot dong. Enggak ah. Bunda gimana tanggapan Bunda terhadap si Reza Gladys yang nggak pernah hadir di persidangan? Sayang. Ya, pemanggilan itu ya, itu kan ada aturannya. Kenapa dia nggak hadir-hadir? Ya memang tidak masalah kalaupun tidak hadir gitu loh, ngerti nggak? Ya, selama itu tidak melanggar undang-undang, ya kan? Ngerti nggak sih? Ya sah-sah aja dia mau datang mau nggak, kan begitu dong, ya. Terus masalahnya di mana? Ya kan? Ngapain datang juga? Orang nggak dipentingkan di dalam persidangan tersebut, belum, ya, belum sayang. Ya nanti pasti ada waktunya. Sabar, kalian udah gak sabar ya, pengen lihat OOTD-nya RG, ya. Kalau masalah OOTD-nya RG, kalian gak usah ragukan lah, ya. Dia lebih keong-reong, ya. Tas brandednya nggak kehitungan, ya kan. Yang jadi nggak usah mengkhawatirkan OOTD-nya di RG, kan begitu dong. Kalau cantik dia juga cantik, ya kan, glowing, ngerti nggak? Dia juga termasuk hebat loh bodinya, anaknya udah gadis-gadis, berapa orang itu anaknya DRG? Berapa orang? Tapi bodinya masih oke, ya kan? Gitu loh. Cuman ini tergantung orang yang menilai. Kalau orang yang suka, ya pasti muji. Kalau orang yang nggak suka, ya pasti ngebully, kan begitu. Jangankan pakai OTD mahal. Pakai kaos kayak Bunda aja nih, kayak begini, ya kan? Nih, cuman 100.000. Kalau orang yang suka pasti bilangnya, Bunda cantik banget, Bunda pakai baju itu bagus, nggak usah harus mahal-mahal pakai OTD, ya. Mahal juga kalau nggak pantas buat apa? Ngerti nggak lo? Seperti itu, ya. Udah nggak sabar mau lihat pelangap-longonya Bunda. Gue kasih tahu, iya, ya. Kan gue bilang pelangap-longo tapi bisa, ya. Memenjarakan orang, kan keren tuh. Bunda tim RG kayaknya, ya. Untuk sementara waktu karena di mata Bunda RG lebih benar di mata Bunda, ya Bunda pilih RG. Ngerti nggak lo, ya? Untuk saat ini di mata Bunda RG itu benar. Jadi gue berpihak kepada RG, ya. Paham kau? Suka-suka gue dong. Gue punya penilaian sendiri. Kalau menurut kalian gue salah, ya itu urusan lo, gitu, oke? Seperti itu. Kalian aja bebas merdeka. Kalian mau berpihak ke NM atau ke RG, sah-sah aja. Ya kan namanya kita ini kan netizen, ya, netizen yang melihat jalannya persidangan.
dari semua bukti-bukti yang ada. Kan dari semua bukti-bukti, apalagi udah dibaca dakwaan. Kan begitu dong. Iya dong, dong. Seperti itu guys. Setuju Bunda, saya keluarga besar dan sekantor apa itu? Sama dong saya juga, iya. Ya, bener Bon, semangat. Iya, semangat. Jadi begitu guys. Lagian sekarang gini loh, lu mau pakai OOTD bagus, keren, apa segala macem. Di sini bukan ajang. Sorry ya, gue kasih tahu, gue berkomentar masalah OOTD ya. Di sini bukan ajang kayak fashion show, ya. Di sini diadu kebenaran, kan begitu, ngerti nggak? Di sini kalau lu bisa menunjukkan kebenaran, bukti-bukti yang membenarkan diri lu lepas dari tuntutan, itu yang terpenting. Kan begitu. Walaupun lu OTD-nya puluhan miliar atau 100 miliar, kalau di mata jaksa atau hakim lu bersalah, ya buat apa? Nggak ada guna penyesalan. Gitu loh, ngerti nggak? Iya kan? Jadi kadang kalian juga sih yang ngegong-ngegongin. Hah? Justru jujur nih ya, karena Bunda sendiri nih ya. Bunda sendiri pernah jadi terdakwa dan bersalah. Kalau Bunda kan jelas salah karena sudah ada barang bukti yang menyatakan kalau Bunda tuh salah, ya, gitu loh. Jadi tapi tetap yang namanya walaupun sudah ada bukti, kalau belum vonis kan masih tersangka, ya kan? Kita berhak untuk membela diri, mati-matian. Kasarnya kan begitu. Tapi kan kita sadar diri, yang bukti-bukti udah ada itu pasti gue salah punya. Nah, caranya adalah bagaimana caranya kita untuk mengambil hati para jaksa dan hakim, biar ada rasa iba, biar ada rasa kasihan, ngerti nggak sama kita? Justru kita tuh berlusur-lusur ya gitu, ngerti nggak, dalam persidangan, bukan bergaya-gaya, ngerti nggak sih? Gitu. Itu kalau kita orang kismin, ngerti nggak ya? Biar tuh hakim mau memvonis tinggi kita tuh biar kasihan gitu, ngelihat muka kita tuh muka sedih, muka penyesalan, muka apa sih ya, orang lagi menderita gimana sih? Jadi akhirnya yang tadinya mau divonis tinggi karena ngelihat muka kita tuh muka memelas, akhirnya nggak tega divonis ringan. Itu sebetulnya. Ya. Bener Bon. Nah, Cinta ada sekarang nggak? ini malah JPU nggak ada harga dirinya depan. Yang nanti yang Nggak ada. ya apa? Kok masa? Iya. Tapi suaminya RG juga pernah jadi terdakwa kasus penggelapan uang. Gimana tuh Bunda? Waduh. Kita jangan melebar ke sana kemari, ya. Yang lagi trending ini adalah kasus persidangan NM dan RG. Kan begitu. Masalah suaminya jadi apa segala macam, gue nggak tahu, gue belum bisa jawab. Karena kita kalau berkomentar harus lihat bukti fakta, kan gitu. Paling tidak kan kalau sekarang ini kan Bunda ngelihat bacaan-bacaan dakwaan-dakwaan yang jaksa bacakan dan bukti-bukti yang sudah berseliweran. Lah kalau ini kata lu yang tadi suaminya begini, itu aja gue baru tahu dari lu. Gimana gue mau berkomentar? Kan begitu dong. Ya, tapi yang belum follow tolong follow dulu. Bun, ini Bun NM air mata buaya enggak lah ya. Kalau air mata buaya enggak sayang ya. Karena Bunda juga pernah menjadi maksudnya dalam arti sama-sama di bangku terdakwa, ngerti nggak ya? Di saat kala kita ditanya sama hakim, ya kan, apa segala macam, apalagi masalah nyangkut anak. Ya, itu air mata tanpa kita harus mengeluarkan tenaga, ya. Itu air mata keluar sendiri sayang, ngerti nggak lo? Ya. Satu, ingat anak dan keluarga, ya. Kedua, kita masih berpikir nih, gue divonis berapa lama nih, ngerti nggak? Gue yakin, ya hati kecil NM juga ada rasa takut divonis lama dan lain sebagainya. Kita kan masih blank, ya. Karena kita kan masih abu-abu nih. Kalau gue divonis nih
kena berapa lama ya? Berapa tahun ya? Berapa lama ya? Itu akan menjadi beban mental, ngerti nggak? Ya, seperti itu. Salam Kak, ini Berta ya, salam kenal. Air mata buaya Bun masih bisa dia menjelek-jelekin orang. Enggak lah. Maksudnya kan itu kan di saat lagi nangis kan lagi baca itu kan pembelaan kan. Karena Bunda cuma ngeliatnya di VT-VT aja. Lepas itu kan dia ngomong begana begini kan di luar persidangan. Kalau pas sidang mah dia juga nggak mungkin berani sayang ya. Itu kan udah di luar konteksnya. Udah di luar persidangan, udah selesai. Dia mau ngomong apa ya itu haknya dia. Kan begini. Benar enggak ini Kak Berta? Bukan. Berta mana sih lu? Dulu juga pernah di penjara alas anak juga Bun. Ya memang rata-ratanya begitu sayang. Memang rata-ratanya terdakwa yang paling ampuh ya. Yang paling ampuh minta pembelaan, minta keringanan hukuman itu sama hakim. Ya nggak ada lagi anak gitu loh, ngerti nggak? Anak yang masih kecil-kecil, anak yang masih membutuhkan saya, apalagi saya adalah tulang punggung untuk keluarga saya. Itu memang rata-rata utamanya seperti itu. Aku bari lagu ya Bun, ya sayang, yang belum follow makanya follow ya. Menurut Bunda Niki bebas apa tidak? Sebetulnya jawaban ini udah berpuluh-puluh kali loh gue jawab. Entah udah nggak tahu berapa puluh kali. Bunda bukannya benci, tidak ya, bukan nyumpahin, tidak. Ini kan hanya pendapat dilihat dari fakta dan bukti yang ada. Kalau menurut Bunda ya enggak gitu loh, ngerti nggak ya? Seperti itu. Ya. Seperti itu. Tapi ya kita tidak pernah tahu mukjizat itu nyata, ya kan? Siapa tahu ya, gitu loh. Keajaiban akan datang, kebenaran akan datang, ya siapa tahu bebas. Kita juga nggak pernah tahu, ya kan? Cuma kalau dilihat dari kasat mata Bunda orang bodoh, ya dilihat dari bukti, gitu loh yang ada di dakwaan JPU, ya kan? Jaksa penuntut umum, ya kayaknya sih enggak. Kayaknya sih enggak. Ingat ya. Kayaknya sih enggak, karena Bunda tidak memastikan. Bunda bukan hakim, karena hanya hakimlah yang bisa memutuskan dia benar atau tidak. Kan seperti itu ya. Nenek-nenek bayarin buzzer, iya sayang. Gua tag muka lo kalau si abu-abu yang masuk penjara. Tag aja sayang. Tag aja banyak-banyak. Ngerti gak? Lu gak usah tag ke rumah gue juga gak apa-apa. Mau RG masuk penjerong atau tidak, ya kalau memang RG itu bersalah masuk penjerong, terus salahnya di mana, kan? Kalau memang itu bisa membuktikan RG bersalah terus di penjerong, ya nggak ada masalah, dong, kan begitu. Ya Bun, saya dikatain gerombolan sirkus, gue mau udah kenyang sayang, ya seperti itu. Ya. Kan kalian bertanya, ya kan, dari kasat mata gue. Ya gue jawab. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kan Bunda bilang juga tadi, ya, di dunia ini tidak ada yang nggak mungkin. Ya bisa aja terjadi. Ya kan, mujizat Tuhan itu memang ada, ya kan? Gitu loh. Ngerti nggak ya? Segalanya bisa terjadi. Cuma kalau dilihat dari bukti-bukti, ya sepertinya tidak. Kan begitu dong. Kecuali gue bilangnya pasti, kan tidak gua. Ngerti nggak sih lo? Lagi di mana Bunda? Di tempat kerja sayang. Ya. Air mata buaya apa nangis 4M nggak cukup. Enggak lah. Pada intinya adalah Bunda yakin di dalam hatinya ada penyesalan ya. Penyesalan itu ada. Bunda yakin. Kenapa ya gua harus begana begini begitu begini, tahu begini gua nggak akan begana begini. Ya penyesalan itu pasti ada, nggak mungkin lah. Namanya manusia itu terbuat dari ciptaan Tuhan, pasti ada rasa penyesalan. Namanya manusia itu kan tempat salah dan dosa, tempat hilap ya. Kalau memang sampai terbukti bersalah ya jadikanlah itu pembelajaran ke depan. Kan begitu ya. Pembelajaran ke depan, harap berhati-hati, ya dong.
lebih bijaksana dalam mengambil tindakan apapun itu, apalagi yang berhubungan dengan hukum, kan begitu. Barusan lihat VT Bunda, apa itu? Ngamuk bawa TikTok nih. Iya itu. Tapi nggak tahu kenapa loh, semenjak Bunda ngamuk-ngamuk nggak pernah di-ban loh. Yang dari Bunda ngamuk-ngamuk nggak pernah di-ban lagi. Beneran. Betul Bunda Aing. NM mulai stres tapi nggak bisa bebas. Ya kelihat ya. Dia kurus ya, kalau Bunda lihat ya, dia agak kurusan. Dia agak kurus. Bun kerja di mana? Semangat Bun. Apa mungkin TikTok suka kalau Bunda ngamuk? Iya, semenjak ngamuk-ngamuk nggak di-ban-ban lagi. Ya. Berarti harus diamukin mam tuh TikTok. Iya, udah Bunda ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuknya itu spontanitas sayang, ngerti nggak? Kalau laga-laga ngamuk-ngamuk yang nggak natural gitu loh, ngerti nggak? Itu sih spontanitas. Gua kesal di band tiap hari, gua keluarlah itu bahasa binatang. Dan yang gue bingungnya dengan bahasa yang kotor, bahasa binatang keluar semua. Kenapa PT gua nggak di take down? Ngerti nggak lo? PT gua nggak di take down, tidak melanggar peraturan TikTok. Dibebasin aja, kan aneh TikTok, bener gak sih lu? Iya kan? Iya kan, bener banget Bunda. Iya harusnya kan, itu kan ngomong Bunda kan kasar, ngomongin binatang. Seharusnya di take down, bener gak? Ini enggak loh. Kalau memang dia tahu produknya mencurigakan, kok enggak langsung lapor ke pihak yang berwajib? Itu juga. Sebetulnya banyak banget lah persepsi orang-orang begana begini begitu. Kenapa lu ngasih uang, ya kan? Kalau memang barang lu nggak salah. Terus ada juga, ya kalau udah tahu lu itu barang dia nggak benar, kenapa nggak lapor polisi atau yang berwajib, ya kan, BPOM lah, apa segala macem. Harusnya jangan terima duit. Nah, Bunda pun sependapat dengan yang tadi typing. Yang kalian bilang tadi, kalau memang lu menemukan sesuatu yang janggal, kenakalan owner-owner skincare, ataupun bukan hanya skincare sebetulnya ya, pedagang-pedagang apapun yang sekiranya itu melenceng dari aturan yang ada di Indonesia, laporkan. Itu baru pahlawan. Itu pendapat Bunda sendiri ya, ngerti nggak? Jangan lu terima duitnya mau sebesar apapun. Kalau lu terima duitnya, sama aja lu membenarkan atau membolehkan atau mendukung atau mensupport para pedagang yang nakal itu. Ini lagi cerita global ya, semuanya ya, pedagang apapun gitu loh, ngerti nggak? Ya, ya. Nah itu beda lagi kalau dia memang, dia memang misalkan dia memang itu untuk cari cuan dengan cara-cara seperti itu, ya beda lagi tuh urusannya. Tapi kalau lu merasa pengen dinobatkan menjadi orang yang pahlawan menyelamatkan para konsumen lah ya, anggaplah konsumen ya, konsumen apapun itu, mau pembeli skincare atau misalkan pembeli cabai kah atau apakah, minyak sayur kah, ya lu harus sportif gitu loh, ngerti nggak? Jangan terima apapun, jangankan ber-MM atau berjuta-juta, 1 perak pun lu jangan pernah terima. 1 perak lu terima uang sama aja dengan lu mendukung para penjual-penjual yang nggak bener. Tapi TikTok jujur aman Bun, bosan dengan huru hara. Bun kalau lubang hidung segitiga, Bun kok lubang? Iya sayang segitiga, kalau opean emang begitu sayang. Operasi hidung